Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahul awwalin wal akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa khatamun nabiyyin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ikhwani rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam membaca Sittatul Mawadhi' minas sirah. 6 pelajaran penting dalam sirah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kita sudah menyelesaikan pelajaran pertama, yaitu kisah turunnya wahyu, di mana ketika ayat yang pertama kali turun, yang dengan ayat itu beliau terangkat menjadi rasul, yaitu ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur, sampai wa li rabbika fasbir, dan seterusnya. Di mana Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada beliau untuk memperingatkan kepada manusia terhadap kesyirikan, memerintahkan mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya ini yang inti permasalahan pada pelajaran pertama. Ya, yang beliau katakan, idza fahimta hadhil mas'alah, jika engkau memahami masalah ini, ya, maka engkau mendapatkan kabar gembira. Fa in ahkamta hadhil mas'alah faya busyraka. Ya, itu intinya. Kata beliau, "Uma hadza bada bi indzari anhu fi awwali ayatin arsalallahu biha fa in ahkamta hadhil mas'alata faya busyraka." Jadi ini intinya, yaitu ketika kita mengetahui ayat yang pertama turun, yaitu Allah perintahkan kepada nabinya untuk memperingatkan manusia kepada tauhid, mengajak manusia kepada tauhid dan memperingatkan mereka dari kesyirikan. Sementara orang-orang musyrikin, ketika Nabi diutus, orang-orang musyrikin itu memiliki apa? Apa kata beliau? Memiliki perbuatan-perbuatan yang lain, seperti apa sih? Zina, mencuri. Iya. Dan mereka juga apa? Berhaji. Mereka juga bersedekah. Ya. Tetapi kata beliau, yang paling besar di sisi mereka, yang paling agung di sisi mereka adalah kesyirikan. Sebab inilah yang mereka anggap sebagai agama. Inilah yang mereka anggap sebagai agama. Inti pembahasannya, Syekh ingin memahamkan kita bahwa Nabi SAW tidak diperintah untuk melarang mereka dari zinanya, belum. Ya, walaupun itu haram juga, tetapi perintah amar ma'ruf nahi munkar itu yang di Madinah turunnya. Nabi tidak fokus pada apa yang mereka lakukan selain kesyirikan itu. Fokusnya kepada kesyirikannya dulu. Ini pelajaran penting, berarti ya memang kita juga dalam berdakwah, dalam belajar agama, ini yang paling penting untuk kita pelajari. Karena Nabi saja awal diutus, itu yang beliau pertama kali memperingatkan manusia darinya, itu kesyirikan. Lawannya yaitu memerintahkan mereka kepada tauhid. Ya, padahal mereka juga ada maksiat-maksiat yang lain. Nah, ini yang Syekh ingin pahamkan di pelajaran yang pertama tentang sirah. Ini tentang kesimpulan dari kisah turunnya wahyu. Awal turunnya wahyu. Makanya beliau mengatakan, kalau kamu sudah paham ini, ya busyraka, kabar gembira untukmu. Beliau terakhir, beliau tekankan lagi, beliau kuatkan lagi bahwa secara khusus ketika beliau sudah mendakwahkan tauhid, di awal-awal beliau diutus menjadi rasul, bahwa itu belum ada salat 5 waktu. Kata beliau bahwa salat 5 waktu itu diwajibkan pada malam Isra. Iya. Pada malam Isra, yaitu tahun ke-10, ketika dikepungnya sebagian Syi'ab, sebagian kampung, sebagian kelompok, ketika dikepung setelah meninggalnya Abu Thalib. Setelah hijrah ke Habasyah, barulah peristiwa Mi'raj. Di situ baru perintah salat.
Maksudnya beliau kuatkan lagi berarti ya, betul-betul bahwa tauhid itu adalah kewajiban yang paling pertama. Bahkan sholat pun belum ada di situ. Paham ya? Jadi ini pelajaran yang pertama dalam Sittatul Mawadhi. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, al-mawdhi'u tsani. Pelajaran yang kedua. Annahu, perhatikan bukunya, annahu sallallahu alaihi wasallam lamma qama yunziruhum 'anil syirki wa ya'muruhum bidhiddih wa huwa tauhidu. Lam yakrahu dzalika wastahsanuhu wa hadatsu anfusahum bid-dukhuli fihi ila an sarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulama'ihim fahina idzin syammaru lahu wa li ashabihi an saqil adawah. Taib. Wa qalu saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana wa ma'lumun annahu sallallahu alaihi wasallam lam yashtum Isa wa ummah walal malaikata walas salihin. Lakin lamma dzakara annahum la yud'auna wa la yanfa'una wa la yadhurruna ja'alu dzalika syatman. Taib. Pelajaran yang kedua. Kata beliau bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan mereka, yunziruhum, ya, berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid, mencegah mereka dari kesyirikan, ya, memperingatkan manusia dari kesyirikan, wa ya'muruhum bidziddih, dan Allah perintahkan mereka, orang-orang musyrikin, dari lawan kesyirikan, itu apa? Tauhid. Kahwa tauhid. Nah, lam yakrahu dzalika wastahsanuhu. Perhatikan ini ucapan beliau. Ketika Nabi memperingatkan dengan keras, ya, bahkan Nabi berdiri di bukit Sofa berteriak dengan suara yang lantang, ya qaum qulu la ilaha illallah tuflihu. Wahai kaum, ucapkanlah la ilaha illallah, kalian akan beruntung. Ya. Diperintahkan mereka kepada tauhid dan dicegah dari kesyirikan, dilarang dari kesyirikan. Tetapi kata Syekh, lam yakrahu dzalika. Justru mereka tidak membenci kesyirikan. Maksudnya tidak ada yang meninggalkan kesyirikan. Tak ada mereka. Kecuali yang Allah berikan hidayah. Tapi kebanyakannya lam yakrahu. Mereka tidak membenci kesyirikan itu. Bahkan wastahsanuhu. Mereka menganggap baik. Ya. Ini kita jelaskan kemarin. Bahwa inilah talbis iblis. Yang Syekh ingatkan ini dalam usul sittah. Ketika kesyirikan itu dianggap tauhid, justru lawannya tauhid dianggap kesyirikan. Ya, dianggap kesyirikan. Ketika mereka beribadah kepada orang-orang saleh, datang ahlu tauhid memperingatkan kepada mereka, ini perbuatan kesyirikan, taqillah, tinggalkan. Mereka katakan kalian ini ya mengurangi hak orang saleh, tanakkus kalian kepada orang-orang saleh. Ya, berarti justru tauhid dianggap kesalahan. Kita perintahkan mereka untuk bertauhid, meninggalkan apa yang mereka lakukan, kita dituduh mengurangi hak orang soleh. Ya kan? Berarti al-haq dianggap kebatilan. Justru kebatilan, kesyirikan mereka anggap ya, kebaikan. Mereka anggap amalan soleh, yaitu memberikan hak orang-orang soleh. Ya kan? Ya, berbalik keadaannya. Nah, sama di sini. Nabi larang mereka dengan keras dari membuat kesyirikan, diperingatkan dari kesyirikan, maka justru mereka wastahsanuhu. Mereka menganggap baik itu. Ya. Terlebih lagi kalau mereka melihat keadaannya orang yang menyampaikannya itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dari baru kemarin, ya kan? Ya. Dianggaplah orang baru, bawa agama baru, sementara ya mereka lihat keadaan mereka bahwa ini sudah turun temurun, ya. Tambah besar ajakan mereka, dorongan mereka untuk menolak. Tambah besar. Ya. Dia melihat yang bawah siapa? Muhammad. Kita kenal. Bapaknya ini, orang tuanya ini, dia keluar dari keluarga mana? Ya. Baru muncul tiba-tiba mengaku Rasul. Sementara ini sudah turun temurun. Jadi wastahsanuhu, mereka menganggap baik. Wa hadatsu anfusahum bidukhuli fihi. Ya. Mereka membisikkan dalam diri mereka untuk masuk ke dalam Islam, tapi cuma
Ya, sekedar membisikkan saja, maksudnya sekedar berpikir, tapi tidak mereka tinggalkan agama mereka. Tidak mereka tinggalkan agama mereka, walaupun ada. Eh, karena buktinya beberapa orang sahabat masuk Islam. Yang dulunya mereka seperti itu keadaannya. Tapi sedikit kan? Cuma berapa orang yang menjawab seruan Nabi SAW di awal-awal diutusnya Nabi SAW. Abu Bakar As-Siddiq. Di antaranya Abu Bakar masuk Islam di tangannya 7 orang. Di antaranya 3 atau 4 orang ya mubasyirin bil jannah. Cuma itulah yang berhijrah. Itu muhajirin. Hanya berapa orang? Eh, tapi mereka kebanyakannya ya, di atas agama nenek moyang mereka. Nah, nanti ditaklukkan kota Makkah ketika hijrah ke Madinah, Nabi dan para sahabat sudah banyak, sudah luas dari wilayah kekuasaan, maka diseranglah kota Makkah. Sudah mereka ditaklukkan. Maka disitulah baru mereka masuk ke dalam Islam berbondong-bondong. Idza ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Wasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Disitulah ditaklukkanlah kota Makkah. Disitulah puncak kejayaan umat Islam. Tetapi di awal-awal tidak ada yang menjawab, cuma berapa orang saja. Kemudian kata beliau rahimahullah taala, jadi hanya mereka bisikkan dalam diri mereka sendiri, masuk tidak ya? Ikut tidak ya? Tidak. Ya, seperti itu. Hanya membisikkan dalam diri mereka sendiri masuk ke dalam Islam. Ila ansarraha bisabbi dinihim wa tajhili ulamaihim. Sampai Nabi lebih menegaskan lagi ya, mencela agama mereka dan menganggap bodoh ulama-ulama mereka yang mereka anggap ulama, ahli fatwa mereka yang mengajak mereka kepada menyembah orang-orang soleh, yang mengajak mereka menyembah Isa, yang mengajak mereka menyembah malaikat. Perhatikan ya, yang Nabi celah itu agamanya, keadaan agamanya dan ulamanya, bukan sembahannya. Paham? Bisa dipahami sini? Yang Nabi celah adalah agama mereka, itu menyembah selain Allah. Tapi yang Nabi celah bukan sembahan mereka, sebab mereka menyembah malaikat. Nabi tidak mencela malaikat. Mereka ada yang menyembah Isa, orang-orang soleh. Nabi tidak mencela orang-orang soleh. Yang Nabi celah adalah kenapa kalian menyembah mereka. Agama kalian ini yang dicela oleh Nabi SAW. Jelas? Jadi Nabi lebih menegaskan lagi untuk mencela agama mereka dan menganggap bodoh ulama-ulama mereka. Fahina idzin, maka pada waktu itu, seketika itu, syammarulahu. Mereka menyisingkan lengan-lengan baju untuk mengadakan permusuhan. Untuk Nabi wali ashabihi. Dan para sahabatnya. Ya. Ansaqil adawah, untuk menancapkan permusuhan. Sebab Nabi kan sudah ada beberapa orang sahabat yang masuk Islam pada waktu itu. Ya. Nah, setelah perintah hijrah, ditekan mereka, mau dibunuh dan seterusnya. Itu sebab sudah ada permusuhan. Awalnya kan belum. Awalnya Nabi cuma mengajak mereka pada la ilaha illallah. Ya. Mereka semakin emosi, semakin marah. Ya. Karena Nabi lebih menegaskan lagi bahwa sembahan kalian itu, agama kalian itu adalah agama yang batil. Terusnya diingatkan agama mereka ini salah. Ya. Bahkan Nabi di sini dikatakan, Syekh mengatakan bahwa Nabi SAW ya menganggap bodoh ulama-ulama mereka. Barulah mereka di situ ya, tidak menerima hal itu. Ya. Menyisingkan atau menggulung lengan-lengan baju mereka, maksudnya ya seperti orang berkelahi. Ayo, ya seperti itu. Syammaru, menancapkan permusuhan, perlawanan, bukan menerima ajakan Nabi, perlawanan. Ya. Demikianlah para orang-orang yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Firaun. Iya, fakadzdzaba wa 'asa. Tsumma adbara yas'a. Bukan cuma didustakan, mereka ini seperti itu juga. Bukan cuma mendustakan Nabi, bukan. Bukan cuma tidak mau ikut. Tetapi justru melawan al-haq itu. Sama Firaun. Ketika diajak oleh Musa alaihissalam, apa kata Allah? Fakadzdzaba. Dia mendustakan Musa, mesti tidak mau ikut. Wa 'asa, bermaksiat. Tsumma adbara, berpaling, yas'a. Berpaling untuk apa? Yas'a. Berusaha memerangi Musa dan Harun, melawan, membunuh Musa alaihissalam. Seperti ini juga. Mending kalau cuma mendustakan, tidak percaya saya nama ikut. Mending seperti itu, walaupun ini salah juga. Lebih parahnya lagi kalau dia sudah dustakan,
memerangi al-haq itu. Nah, ini lebih parah. Man adali waliyan faqad adzantu bil harb. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi, siapa yang memusuhi, memerangi wali-waliku, kata Allah Subhanahu wa taala, faqad adzantu bil harb. Maka dia telah mengumumkan peperangan denganku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya sudah kita lihat saksikan dalam Al-Qur'an bagaimana siksaan yang mereka dapatkan. Kenapa? Karena memerangi wali-wali Allah itu para rasul. Ya. Mendustakannya saja, tidak menerima ajakannya para rasul saja itu sudah musibah. Ya kan? Sudah musibah. Apalagi sudah menolak, mendustakan, melawan al-haq, memerangi al-haq. Dan itulah yang didapatkan oleh para rasul, bukan cuma Nabi sallallahu, Nabi Musa, Nabi Soleh, Nabi Soleh larang, jangan kalian sentuh onta itu, ya kan? Wala tamassuha bisu'in fayakhudhum adzabun qarib. Jangan kalian sentuh onta itu. Mujizatnya Nabi Soleh. Apa yang mereka lakukan? Justru membunuh onta itu. Sudah siksaan yang mereka dapatkan, azab. Ya. Kata Nabi Soleh, jangan kalian sentuh, biarkan onta itu minum makan, biarkan. Jangan kalian sentuh onta itu. Itu mujizatnya Nabi Soleh. Malah mereka bunuh. Mereka bunuh onta itu, subhanallah. Dilarang sentuh, malah bunuh. Ya. Ini kan perlawanan. Jelas ya? Mirip dengan seperti ini. Ya. Berarti di situ kita melihat, ikhwan, bahwa apa yang dirasakan oleh Nabi SAW itu sudah ada pendahulunya. Beliau didustakan, beliau diusir sampai turun perintah hijrah, bahkan mau dibunuh. Ya. Nabi sudah tabah dengan itu. Kenapa? Sudah ada hikmah di balik. Iya. Allah kisahkan nabi-nabi dan rasul sebelum beliau. Itulah hikmahnya, agar beliau bersabar. Agar beliau bersabar. Ya. Makanya ayat yang pertama turun apa? Wali rabbika fasbir. Itu isyarat dari Allah. Kum fa'andir. Bangkitlah wahai Muhammad, peringatkan kepada mereka. Ajak mereka untuk bertauhid. Peringatkan mereka dari kesyirikan. Kemudian di beberapa ayat setelahnya, wali rabbika fasbir. Sabarlah engkau. Itu isyarat dari Allah bahwa engkau ketika mengajak manusia kepada tauhid, engkau akan mendapatkan apa? Nah, perlawanan, permusuhan, celaan, cemooh dan seterusnya. Makanya Allah perintahkan memang wali rabbika fasbir. Wali rabbika fasbir. Jadi mereka menggulung lengan-lengan mereka untuk menancapkan permusuhan kepada Nabi dan para sahabat. Wa qalu, perhatikan baik-baik. Apa yang mereka katakan? Saffaha ahlamana wa abadinana wa syatama alihatana. Ya, ini perhatikan ucapannya. Mereka katakan ini Muhammad dan teman-temannya saffaha ahlamana. Muhammad ini menganggap bodoh ahlamana. Ya, orang pintarnya kami. Ya. Wa abadinana. Menganggap aib atau mengaibi agama kami. Ya. Wa syatama alihatana. Wa syatama alihatana. Dan Muhammad ini mencela sembahan-sembahan kami. Kalau yang pertama iya. Betul. Ya. Kenapa Nabi menganggap bodoh ulama-ulama kalian? Iya, karena mereka membawa kalian kepada kebinasaan. Iya. Wa abadinana, iya betul. Nabi menganggap aib, menganggap hina agama kalian. Iya betul. Kan agama kalian agama yang batil. Tapi yang terakhir tidak diterima. Yang terakhir tidak diterima. Tidak pernah Nabi mencela malaikat yang kalian sembah. Tidak pernah Nabi mencela Isa yang kalian sembah. Orang-orang soleh yang kalian sembah, tidak pernah. Paham? Makanya saya mengatakan setelahnya wa ma'lumun, dan diketahui annahu, bahwa Nabi sallam lam yashtum Isa. Ya kan? Tidak pernah mencela Isa wa ummahu, dan ibunya. Paham maksudnya? Disebutkan oleh Syekh. Maksudnya karena mereka sebagian menyembah Isa. Tapi ketika Nabi perintahkan mereka untuk meninggalkan agama mereka, tidak pernah Nabi cela Isa. Ya. Jelas ya? Walal malaikah. Ya. Dan malaikat. Adapun kalau Nabi mengatakan, jangan kalian menyembah Nabi Isa. Nabi Isa itu hanya manusia biasa. Ini bukan celaan. Hanya Nabi menjelaskan hakikatnya. Paham? Ya. Jangan kalian sembah Nabi Isa. Nabi Isa cuma manusia biasa. Tidak memberikan manfaat dan tidak bisa menghilangkan bahaya. Bukan celaan. Bukan celaan. Jelas ya? Walas solihin. Demikian pula Nabi tidak pernah mencela orang-orang soleh. Lakin, perhatikan. Akan tetapi, lamma dzakara annahum la yud'aun. Tetapi ketika Nabi menyebutkan kepada orang-orang musyrikin bahwa
sembahan-sembahan mereka itu la yud'aun, tidak boleh diibadahi, tidak boleh dimintai, tidak boleh berdoa kepadanya, wala yanfa'un, dan tidak bisa memberikan manfaat, wala yadurrun, dan tidak bisa menghilangkan bahaya. Ja'alu dzalika syatman, mereka menganggap ini celaan kepada sembahan. Nah, di sini kita mengambil pelajaran bahwa al-batil kalau sudah terdesak, seperti itu keadaannya. Kalau sudah kalah hujahnya, kalau selalu mencari alasan, serang balik. Apapun alasannya. Ya, seperti itu keadaan ahlul batil. Seperti ini, cari-cari alasan saja. Iya, supaya bisa membantah, supaya ya. Kenapa? Karena Nabi menghujai mereka dari sisi akal. Ya kan? Jadi mereka tidak bisa membantah. Ya sudah, cari-cari alasan lah. Ini menuduh, menjelekkan sembahan kami. Padahal Nabi tidak pernah menjelekkan sembahan mereka. Lihat dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan burhanu tauhid, ya, hujah yang besar tauhid, itu Allah Subhanahu Wa Taala membuka akal-akal manusia agar berpikir tentang sembahan-sembahan mereka yang mereka sembah. Saya contohkan dalam surah Al-Hajj, kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nasu duriba mathalun fastami'u lah, innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah. Kata Allah, wahai manusia, telah dibuat untuk kalian permisalan, contoh, dengarkanlah. Apa itu? Kata Allah, orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, sembahan mereka itu tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Ya kan? Coba perhatikan. Ketika Allah menjelaskan ya, burhan, hujah tauhid itu, akal, Allah membuka pikiran mereka. Kok kalian menyembah itu? Sembahan kalian itu tidak bisa menciptakan walaupun seekor lalat. Supaya orang musyrikin mau berpikir, oh iya ya, kok kita sembah ini? Makhluk yang kecil pun dia tidak bisa ciptakan. Bahkan dalam ayat yang lain, ya, ma yamlikuna min kitmir. Sembahan kalian itu tidak bisa memiliki apa-apa, tidak memiliki apa-apa, walaupun seperti kitmir. Tahu kitmir? Kalau antum makan kurma, atau belah itu kurma, di bijinya itu ada lapisan tipis, putih, ya kan? Itu kitmir. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ma yamlikuna min kitmir. Sembahan kalian itu tidak bisa memiliki apa-apa, sedikit pun, walaupun seperti kitmir yang tipis. Ya. Makanya betapa kerasnya hati mereka. Iya. Bagaimana hati mereka tertutup dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang jelas pun mereka tidak bisa memahaminya. Tertutup dari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman, "Falamma zagu azagallahu qulubahum." Tatkala mereka sudah berpaling, Allah palingkan hati-hati mereka. Allah palingkan hati-hati mereka. Jadi seperti ini orang-orang musyrikin keadaannya. Iya. Fa idza arafta hadza, kata Syekh, annal insana la yastaqimu lahu islamun walau wahadallaha wa taraka syirka illa bi adawatil musyrikin wat tasrihi lahum bil adawati wal bughd, kama qala ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Masya Allah. Kata beliau, kalau kamu sudah paham ini, kalau kamu sudah memahami ini, ya, ada faidah setelahnya. Ya. Arafta, ya kan? Maksudnya kalau kamu sudah paham ini yang mana? Ini syarat yang pertama, yaitu keadaan mereka ketika diajak kepada tauhid, ya, mereka balik mencela dan seterusnya, ya, sampai mereka mengatakan Nabi mencela sembahan mereka. Kata beliau, kalau kamu sudah mengetahui ini, arafta, bahwa engkau akan mengetahui lagi faedah yang lain, bahwa manusia itu tidak akan dianggap lurus Islamnya, la yastaqimu lahu islamun, tidak dianggap istiqomah lurus Islamnya, belum dianggap benar Islamnya, walaupun dia sudah mentauhidkan Allah, sudah meninggalkan kesyirikan. Ya. Jadi orang sudah bertauhid, meninggalkan kesyirikan, apakah sudah dianggap lurus Islamnya? Belum, sampai dia melakukan yang ketiga. Ini yang beliau ingatkan di sini. Jadi seseorang itu tidak dianggap lurus Islamnya, benar Islamnya, walaupun dia sudah mentauhidkan Allah, sudah meninggalkan kesyirikan, illa, kecuali bi'adawatil musyrikin. Tidak dianggap lurus Islamnya, walaupun dia sudah mentauhidkan Allah, sudah meninggalkan kesyirikan, sampai dia menancapkan permusuhan, berlepas diri dari orang-orang musyrikin.
Jadi tidak ada gunanya tauhid kita, ya kita meninggalkan kesyirikan tapi masih membantu mereka dalam kesyirikannya. Loyal kepada mereka. Ya, sudah berislam, sudah sholat, ya, tetapi tanggal 25 Desember datang juga. Rayakan, bantu. Pakai topi merah juga dia. Tidak ada gunanya Islam seperti itu. Ini diingatkan oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Harus berlepas diri supaya sempurna Islam itu. Ya. Kata beliau rahimahullah ta'ala, wa tasrih, harus berlepas diri dan menegaskan, menerangkan. Ya. Lahum, untuk mereka, musuh-musuh Allah ini. Al-adaw wal-bughd. Ya. Permusuh dan kebencian. Ini namanya benci karena Allah, ini dia. Cinta kepada orang beriman karena Allah, benci kepada orang-orang kafir karena Allah juga. Maksudnya karena Allah perintahkan kita seperti itu. Untuk menyempurnakan Islam kita. Paham? Bukan cinta dan benci karena dunia. Dari sisi mana itu? Kalau dikasih senang pada orang. Kalau tidak dikasih marah. Ini sifatnya orang-orang munafik gini. Cinta dan benci karena dunia. Seperti ini orang-orang cinta dunia. Sampai Nabi menegaskan apa dalam hadits, Ta'isa abdud dinar, Ta'isa abdud dirham. Celakalah hambanya dirham, hambanya dunia. Padahal hamba Allah mereka, tapi Nabi katakan hambanya dirham. Kenapa? Karena hatinya ridho dan tidaknya, benci dan tidaknya karena dunia saja. Kalau dikasih senang, kalau tidak dikasih marah-marah, mengomel. Seperti ini kehidupan manusia. Tapi orang-orang yang beriman, cinta dan bencinya semua karena Allah Subhanahu wa taala. Dia mencintai karena Allah, membenci karena Allah juga. Sama dengan membenci ahlul bidah. Membenci orang musyrikin dan ahlul bidah. Benci apa yang mereka lakukan. Bukan berarti membenci mereka, orang-orang musyrikin, tertutup jalur pintu untuk nasihat. Bukan itu. Jelas ya? Maksudnya membenci berlepas diri dari apa yang mereka sembah, tidak ridho dengan kelakuan mereka. Perbuatan kesyirikan mereka itu yang kita lakukan. Bukan, mereka seperti orang sekarang ya, memaknakan lakum dinukum mulia din, ya. Saya menjalankan agama saya, kamu juga. Silahkan. Istilahnya mereka anggap toleransi. Toleransi. Kamu jalan, saya jalan. Tapi tidak ada kebencian, tidak ada pengingkaran dalam hatinya bahwa ini batil agamanya. Ini bahaya. Ini akan menyeret apa? Menyeret semakin ke sini nanti menyeret mereka akan mengatakan agama sama saja. Kamu jalankan, saya jalankan. Ini bahaya. Mereka mengatakan apa itu sana ahli sunnah? Tidak ada toleransinya. Tidak, kita adalah manusia yang paling toleransi. Kita yang paling toleransi kepada agama yang lain. Mau sebutkan buktinya? Kami agama yang paling bertoleransi kepada umat lain. Ya, di dalam umat Islam dilarang bunuh 3 jenis kafir. Ya kan? Dilarang bunuh 3 jenis kafir ini. Kafir mu'ahad, kafir dhimmi, dan kafir musta'man. Ini kafir. Dilarang bunuh dalam syariat Islam. Bukankah ini toleransi? Ini toleransi yang paling besar. Ketika mereka sudah tinggal di negara Islam, sudah bayar upeti, namanya kafir dhimmi. Tidak boleh diperangi. Ini toleransi. Tapi jangan kebablasan. Ya kan? Mereka tinggal di negeri kita, negeri kaum muslimin. Mereka yang harusnya terhina dengan keadaan mereka. Bukan kita menghinakan diri kita kepada mereka. Apa maksudnya? Kafir dhimmi itu diizinkan ketika mereka tinggal di dalam negeri kaum muslimin, ya, dan membayar upeti, membayar pajak, membayar, itu ada kemaslahatannya agar dia masuk Islam. Mungkin dia tinggal di negeri kaum muslimin, terdengar adzan, terlihat syiar-syiar Islam, dia masuk Islam. Tetapi ini subhanallah, orang-orang Islam yang datang menghinakan diri, ikut kepada agama mereka, bantu mereka. Ini bukan toleransi ini. Paham ya? Kita harus jelaskan seperti ini. Ini bukan menghina agama, bukan. Jelas ya? Tidak boleh diperangi mereka tinggal di sini. Ada juga kafir musta'man. Apa dengan kafir musta'man? Kafir musta'man ini orang kafir dari luar, ya, yang masuk ke negeri kaum muslimin yang sudah diberikan keamanan oleh pemerintah kaum muslimin. Ini juga tidak boleh diperangi. Inilah keadaan turis-turis. Masuk di sini, ya, sudah ditempel paspornya di bandara, itu izin. Paham? Ini izin. Ini ada dalam Al-Quran. Wa in ahadun minal musyrikin astajaraka fa'ajirhu hatta yasma' kalam Allah.
Kalau orang-orang musyrikin minta izin kepadamu wahai Muhammad, izinkan mereka agar mereka mendengarkan kalam-kalam Allah Subhanahu wa taala. Mereka masuk, diizinkan oleh pemerintah, berarti dapat perlindungan dari pemerintah. Nah, kita sebagai rakyat tidak boleh memerangi karena sudah diizinkan oleh pemerintah. Kalau memerangi mereka, ya dianggap menentang pemerintah kan, dia sudah izinkan dia. Ada dalilnya ini, ada di dalam hadis. Ketika Ummu Hani ada keluarganya orang Yahudi mau masuk ke Madinah. Tapi sudah diberikan perlindungan oleh Ummu Hani. Datang Nabi kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, keluarga saya mau masuk. Tapi sahabat membunuhnya. Sahabat membunuhnya karena dia orang Yahudi. Maka kata Nabi SAW, kami sudah memberikan keamanan keluargamu wahai Ummu Hani sebagaimana engkau sudah memberikan keamanan kepada dia. Sudah diamankan oleh Nabi SAW, sahabat tidak boleh membunuhnya. Karena sudah diberikan keamanan, jaminan keamanan oleh Nabi SAW. Jelas ya? Ya. Ini antara bentuk-bentuk toleransi. Tidak sembarang juga umat Islam, agama Islam itu agama yang paling indah mengajarkan seperti itu. Hanya yang ditakutkan ya ketika seorang itu berlebihan di dalam perkara tersebut, berlebihan ya, sampai membantu mereka, tidak ada penolakan, tidak ada kebencian akan agama mereka. Ini yang bahaya. Taib. Jadi kata beliau, tidak akan lurus Islamnya seseorang walaupun dia sudah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, sudah meninggalkan kesyirikan sampai dia memusuhi orang-orang musyrikin. Ya, maksudnya amalan mereka, kesyirikan mereka. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak akan mendapatkan sebuah kaum, kita terjemahkan langsung, ini sudah dibaca tadi. Engkau tidak akan mendapatkan satu kaum yang mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, mereka yuwaduna, mencintai man hadallaha wa rasulah, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Maksudnya tidak akan ada orang yang beriman seperti ini, yaitu dia mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat tetapi mencintai musuh-musuh Allah. Tidak ada orang beriman seperti itu. Apa yang tumpah di sini? Penafian keimanan. La tajidu qauman. Wahai Muhammad, engkau tidak akan dapat satu kaum yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat tetapi mencintai, loyal kepada musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Tidak ada seperti itu. Paham? Berarti pemahaman kebalikannya, kalau orang sudah mengaku beriman kepada Allah dan hari akhirat, harus membenci musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Jangankan orang-orang musyrikin, ikhwan. Ya. Dalam Sahih Muslim kata Nabi Sulaiman, la'anallahu man awa muhditha. Allah melaknat orang-orang yang membantu pelaku bid'ah. Coba. Dalam Sahih Muslim ini kata Nabi, Allah melaknat orang-orang yang membantu pelaku bid'ah. Bagaimana pelaku bid'ahnya? Alul bid'ahnya. Ini membantu saya dilaknat oleh Allah, apalagi pelaku bid'ahnya. Apalagi orang-orang musyrikin. Ini semua musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Musuh-musuh Allah dan Rasulnya. Taib. Adapun untuk mengajak mereka kepada tauhid, itu selalu terbuka lebar untuk mengajak mereka. Jelas ya? Bukan, apalagi kalau misalnya keluarga yang seperti itu tertutup, putus silaturahmi, bukan seperti itu. Ya, tetapi ya, ketika misalnya keluarga kita ada yang kafir, ya, ketika acara keagamaan mereka, jangan berlepas diri kita. Bukan berarti putus ya. Ya. Dari sisi nasab iya, tetapi dari sisi agama bukan keluarga, dari sisi agama. Paham? Makanya ketika Nabi Nuh apa? Ketika Nabi Nuh minta kepada Allah ketika sudah mau naik perahu, ya, sudah mau ditenggelamkan anaknya, ya. Wanada Nuhu rabbahu ya rabbi inna bani min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin. Ya Allah, Nuh berdoa kepada Allah, ya Allah itu anakku. Ya Allah, selamatkan itu anakku ya Allah. Maksudnya keturunanku. Ya. Apa kata Allah? Ya. Qala ya Nuh innahu amalun ghairu shalih. Wahai Nuh, perbuatan itu bukan perbuatan yang baik. Maksudnya kenapa kamu minta diselamatkan anakmu tapi dia berada di kesyirikan? Meninggal di kesyirikan. Tidak boleh kamu memohon ampunan. Ya. Innahu laisa min ahlik. Innahu amalun ghairu shalih. Kata Allah, itu bukan keluargamu. Apakah Allah menafikan darah dagingnya? Hah? Bukan. Kata Allah, itu bukan keluargamu. Bukan keluargamu dari sisi mana? Agama. Tapi kalau keturunan iya. Darah dagingnya, anaknya.
Tapi kata Allah, innahu laysa min ahlik. Itu bukan keluargamu. Ya, putus sebab kekeluargaan dari si agama. Karena dia tidak ikut ya, kepada agama yang Nabi Nuh alaihissalam bawa. Maka kata Allah, innahu laysa min ahlika. Itu bukan keluargamu. Jelas ya? Baik. Fa idza fahimta hadza fahman jayyida. Kalau kamu sudah memahami ini dengan pemahaman yang baik, arafta anna katsiran, faedah berikutnya ini, ya, faedah berikutnya. Ya. Sekarang sebelum saya lanjut saya tanya dulu. Ketika Syekh mengatakan faedah pertama, kisah pertama sudah paham ya? Ya, ketika Nabi mengajak memerintahkan mereka untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan mereka, maka ya Nabi terang-terangan mencela agama mereka, tapi tidak mencela sembahan mereka, malah mereka justru menuduh Nabi mencela sembahan mereka. Nah, di sini Syekh mengambil faedah dari situ. Kata beliau, kalau kamu sudah paham ini, maka berarti kamu harus paham ada faedah setelahnya, itu apa? Berarti orang tidak sempurna Islamnya sampai dia membenci agama kesyirikan. Paham? Dari si mana? Dari si mana? Mana pembahasan di sebelumnya? Bahwa tidak sempurna Islam seseorang sampai dia membenci kesyirikan dan agama kesyirikan dan pelaku-pelakunya. Mana? Itu ketika Nabi apa? Mencela. Mencela agama mereka, apa yang mereka lakukan dan menganggap bodoh ulama-ulama mereka. Berarti Masya Allah, di sini menunjukkan bahwa Nabi bukan hanya sekedar mengajak manusia untuk bertauhid, meninggalkan kesyirikan, tapi memang sudah ada kebencian dalam hati Nabi SAW terhadap agama mereka. Ya kan? Makanya coba antum lihat surah yang pertama turun tadi. Ya ayyuhal mudaththir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa li rabbika fasbir wa thiyabaka fatahhir wa rujza fahjur. Patung-patung itu hancurkan wahai Muhammad. Ya kan? Itu kebencian. Hancurkan patung-patung mereka. Makanya Nabi menghancurkan beberapa patung di Ka'bah yang mereka sembah, dipotong, dipenggal oleh Nabi SAW, dihancurkan patung-patung itu. Sebagaimana perintah Allah, warujza fahjur. Iya. Hancurkan patung-patung mereka. Taib. Tinggalkan. Nah, ini situ beliau mengambil faedah bahwa kita juga seperti itu. Ya. Kita sudah menganggap diri kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, kita meninggalkan kesyirikan, maka kita harus mengikuti Nabi SAW, membenci agama mereka. Taib. Setelah itu faedah kedua berikutnya, faedah fahim tahadza fahman jayyida, arafta anna katsiran minal ladzina yad'una ad-din la ya'rifunaha. Nah, kalau kamu sudah paham ini tadi yang kedua, bahwa seorang itu harus membenci agama kesyirikan, maka situlah engkau mengetahui bahwa berarti kebanyakan orang-orang yang mengaku memiliki agama, ya, mengaku punya agama, mengaku orang yang pintar, la ya'rifunaha, tidak tahu. Betul tidak? Betul. Bahkan kita lihat subhanallah mengerikan, ada sudah berpakaian Islami, ya, bahkan mengaku ke gereja, ke tempat-tempat beribadah mereka, subhanallah. Ini apa ini seperti ini? Ya kan? Menganggap dirinya pintar. Padahal ini Syekh hidup tahun berapa ini? Abad ke-18. Ya. Ke tempat-tempat beribadah mereka mengucapkan naudzubillah. Ngeri. Padahal mengaku dirinya punya agama, bersekolah di luar negeri. Tapi tidak ada penolakan, tidak ada kebencian, tidak ada sikap berlepas diri, tidak ada sama sekali. Bahkan subhanallah menerima, ayo sayang berpelukan, sayang-sayangan. Naudzubillah. Jelas ya? Mau dibawa kemana umat ini kalau seperti ini keadaannya? Mana kecemburuan kita kepada Islam? Bukankah kita hidup ini untuk memuliakan Islam? Sudah cukuplah sahabat yang berdarah-darah memperjuangkan Islam. Jangan kita menghinakan Islam itu. Ya kan? Sahabat sudah berdarah-darah memperjuangkan Islam, litakuna kalimatullahiyal ulia, kata Allah. Agar kalian meninggikan Islam itu. Nah kita menghinakan Islam ini kalau begini. Ya kan? Alhamdulillah kita sudah tidak di peperangan, tidak sampai segitu yang mereka sahabat lakukan, tidak. Kita sekarang tugas kita mendakwakan Islam, mengajak manusia ke dalamnya. Ini tugas kita. Ya kan? Sahabat sudah mengajak manusia berdarah-darah di peperangan.
Kita pengorbanan kita terhadap Islam apa? Perjuangan kita kepada Islam. Tidak ada. Mari kita menghinakan Islam itu, subhanallah. Ya. Sahabat bagaimana perjuangan mereka kepada Islam? Kita terima ini Islam sudah jaya. Ya kan? Taib. Seperti ini menghinakan agama Islam. Nauzubillah. Maka kata beliau, dari sini antum kalian pahami bahwa ternyata orang yang kebanyakan manusia yang mengaku punya agama la yarifunaha, tidak mengenal ini. Ya, wa illa faman ladzi hamalal muslimin. Kalau tidak, perhatikan baik-baik. Ini faedah terakhir sebelum beliau tutup. Pembahasan kedua. Kalau tidak seperti ini, maksudnya kalau tidak yang seperti kita katakan tadi, bahwa oh enggak apa-apa, kita saling begini-begini saja, ayo ya, kamu jalan, kita jalan, saling rangkul, saling ta'awun, saling bantu. Kalau udah seperti ini, faman ladzi hamalal muslimina ala sabri ala dzalikal adzab wal asri wal dharbi wal hijrah ila al habasyah. Kalau udah seperti itu, kira-kira apa dorongan kaum muslimin itu untuk bersabar dari siksaan orang-orang, tekanan orang musyrikin? Mereka ditawan, dipukul, dibunuh, perintah untuk hijrah ke Habasyah. Paham? Kalau memang kita hidup lakum dinukum waliyadin, saling rangkul, silahkan jalan, kenapa Allah perintahkan mereka untuk hijrah kalau begitu? Coba. Paham maksudnya? Ini faedah dari Syekh, ini dalam faedahnya antum pahami. Harus antum tahu dulu ini. Paham maksudnya? Kan mereka mengatakan, oke, kita enggak usah saling, ya, kamu jalan, saya jalan. Kamu agama tauhid, saya agama kesyirikan, oke. Kalau seperti ini, kenapa Allah perintahkan para sahabat untuk hijrah? Paham maksudnya? Supaya kalian jangan tertekan di situ, kalian murtad kembali kepada agama musyrikin. Tinggalkan mereka. Ya kan? Kan kalian ditekan di situ, kalian tinggal, kalian minoritas di situ. Pindah. Kalau seandainya sebagaimana yang mereka pahami, hidup bersama saja, ya, saling bantu, damai. Untuk apa mereka disuruh hijrah? Tinggal saya di situ. Ya kan? Tapi tidak. Disuruh pindah. Ya. Disuruh pindah pindah ke Habasyah pertama. Makanya di antara sahabat ada yang 2 kali hijrah. Habasyah di antara Abu Salamah dan istrinya Ummu Salamah sebelum meninggal dan dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pindah ke Habasyah, hijrah ke Habasyah, ya, dengan asumsi Makkah sudah aman, kembali ternyata masih kacau, masih ditekan para sahabat, hijrah lagi ke Madinah. Jadi 2 kali hijrah mereka. Jelas ya? Baik. Nah, jadi kalau tidak seperti itu, apa yang mendorong kaum muslimin untuk bersabar terhadap siksaan mereka, tekanan mereka orang-orang musyrikin? Ya. Ya kan? Maksudnya begini, kalau misalnya tidak seperti itu, berarti para sahabat yang masih sampai pada waktu itu, ya, Nabi dan para sahabat kalau begitu, oke, kami tinggal di sini saja. Ya, silahkan kalian jalan dengan kesyirikan kalian, kami juga jalan dengan agama kami. Kami tinggal di sini. Ya kan? Tapi tidak seperti itu. Ya. Sekarang saya tanya, seandainya Nabi tidak memperingatkan orang-orang musyrikin pada waktu itu dari kesyirikan mereka, dibiarkan, apakah kaum musyrikin ini memerangi mereka, mengusir mereka? Apa jawabannya? Apa jawabannya? Paham pertanyaan saya? Saya tanya, seandainya Nabi dan para sahabat tidak memperingatkan dari kesyirikan mereka, tidak menghinakan agama mereka, apakah mereka dapat tekanan? Tentu tidak. Dibiarkan. Paham maksudnya? Itu inti faedahnya, Syekh. Kalau memang kita hidup rukun seperti itu. Tapi yang ada apa? Perintah untuk hijrah. Kenapa? Karena memang harus didakwahkan kebenaran itu, ditegakkan kebenaran itu. Nah, di situ kita mengambil pelajaran bahwa kalau tidak mampu, tidak ada kekuatan, itu tidak disyariatkan jihad. Ya kan? Ya, tidak disyariatkan jihad. Karena kalau lawan saja, kalian mati syahid. Ya, tidak seperti itu. Kalau melawan di sini para sahabat bukan mati syahid, mati konyol. Ya kan? Sedikit. Makanya perintah jihad nanti di Madinah ketika sahabat sudah banyak, wilayah kekuasaan sudah besar, barulah perintah hijrah. Seranglah Mekah. Paham? Tapi sedikit mereka yang ada bukan perintah jihad, tapi perintah untuk apa? Untuk hijrah. Alam tara ilal ladzina qila lahum kuffu aydiyakum. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad orang-orang yang dikatakan kepada mereka, tahanlah tangan-tangan kalian, jangan berperang. Itulah para sahabat di Mekah. Malah turun, jangan melawan maksudnya. Tahan tangan kalian, hijrah.
Jelas ya? Iya. Jadi kata beliau, ma'annahu rahim sallallahu alaihi wasallam arhamun nasi law yajidu lahum rakhsatan li arkhas la arkhasa minhu la arkhasa lahum. Kaifa wa qad anzalallahu ta'ala minan nasi may yaqulu amanna billahi fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Masyaallah. Kata beliau, kalau begitu apa yang mendorong kaum muslimin untuk bersabar dari siksaan mereka, dari tekanan untuk berhijrah? Iya. Padahal bersama dengan itu Nabi yang paling merahmati manusia. Kalau seandainya Nabi mendapatkan untuk para sahabat itu ada rukhsah, keringanan, pasti Nabi memberikan rukhsah. Maksudnya begini. Seandainya itu boleh, maka Nabi mengatakan, kan Nabi paling menyayangi umatnya kan? Nabi yang paling menyayangi para sahabat, bahkan melebihi mereka menyayangi diri mereka sendiri. Nabi lebih menyayangi para sahabat. Kalau itu rukhsah, kalau begitu ayo sudah kita berdakwah, selesai berdakwah. Kita tinggal di sini, kalau kalian aman, saya aman. Ya kan? Berarti Nabi kasih keringanan, tidak usah kita hijrah. Tunggu saya di sini, sabar, tidak usah mendakwakan tauhid. Tinggal saja, yang penting kita aman. Apakah itu yang dilakukan Nabi? Bukan. Paham? Maksudnya Syekh di sini mengingatkan bahwa Nabi yang paling merahmati, ya kan? Yang paling menyayangi sahabat. Kalau itu ada rukhsah, pasti Nabi sudah berikan rukhsah kepada mereka. Apa rukhsahnya? Tidak pergi-pergi, sabar saja. Jangan dakwakan tauhid. Paham? Tapi apakah itu dilakukan? Tidak. Mereka ya diperintahkan untuk berhijrah. Kata beliau rahimahullah, bagaimana tidak? Allah sudah menurunkan firman-Nya, di antara manusia ada yang mengatakan dengan lisannya kami beriman kepada Allah, tapi ketika mereka diuji, ketika mereka diudziyah, ya, udziyah, diuji, dicoba, diberikan cobaan bala, ya, maka fa idza udhiya fillahi ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah. Ini Allah memperingatkan, ya, keadaan sebagian orang ketika dia mengaku saya beriman kepada Allah, tetapi tidak mampu, ya, bersabar dari tekanan-tekanan, cobaan-cobaan yang dia dapatkan, dia jadikan fitnah manusia, tekanan manusia dianggap azab dari Allah, sehingga dia murtad, mundur ke belakang, kembali kepada agama yang dulu. Paham maksudnya? Paham maksudnya? Ya, ayat ini persis keadaan mereka. Bagaimana tidak mereka berhijrah, sudah turun ayat ini. Kalau kita bahasakan kata, coba mi, kau murtad, ini sudah ada ayat. Coba mi kalau kau tidak sabar, ada ayat. Kalian mau masuk pada ayat ini? Ya, kalian mau kena ayat ini? Sebagian orang mengatakan saya beriman kepada Allah, tapi dia jadikan ketika ada cobaan dari manusia, dijadikan itu fitnah, azab dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia kembali. Tapi apa yang dilakukan oleh sahabat? Bersabar, tegar, hijrah, sabar, ada yang dibunuh sih. Mereka bersabar di atasnya. Paham? Jelas ya? Terakhir kata Syekh, fa idza kanat hadil fiman wafaqa bilisani, fa kaifa bi ghairi dzalik. Ini ayat bagi orang yang sepakat dengan lisannya. Bukan yang lain, lisannya disepakati. Iya. Kena ayat ini. Fa kaifa bi ghairi dzalik. Bagaimana lagi kalau sepakat dengan perbuatan? Ya kan? Ayat ini ketika dia mengaku beriman kepada Allah, ya, dapat cobaan dari manusia. Apa dia katakan? Jangan engkau menyakiti kami. Kita teman. Jadi lisannya sudah. Ya oke, saya enggak. Ya, kita teman. Karena enggak mampu memikul cobaan, gangguan, cemooh dari manusia. Jadi dia katakan, oke, kita teman. Kalau ucapan seperti ini, turun ayat. Kata Syekh, ini bagi orang yang sepakat dengan lisannya. Apalagi kalau dia sepakat dengan perbuatannya. Dia bantu. Oh iya, karena sudah nyangkut sakit saya. Oke, saya bantu kau. Pasti kena ayat ini. Jelas ya? Nah ini maksudnya oleh Syekh rahimahullah. Ini faedah luar biasa. Ilmu. Ya, kita mengambil pelajaran bahwa kita ketika berada di atas sunnah Nabi SAW itu akan mendapatkan seperti itu. Maka tidak ada jalan yang lain untuk kita kecuali bersabar. Dan selalu istiqomah di atas jalan yang benar. Wallahu ta'ala alam bisawab. Selesai ya poin kedua. InsyaAllah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya, masuk ke poin yang ketiga. Itu pelajaran yang ketiga. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.